sebuah perangkat, ya, noise figure-nya ideal bila mana signal to noise inputnya tidak mengalami penurunan atau tidak mengalami degradasi. Dengan kata lain bahwa signal noise output itu sama dengan signal noise input. Jadi kalau signal noise outputnya sama dengan signal noise input, maka noise figure-nya berada satu. Satu dibagi satu sama dengan satu. Jadi ideal noise figure adalah satu. Atau dalam logaritmik, log noise figure adalah 10 log F. Kalau F-nya 1 berarti noise figure ideal adalah 0 dB. Ya. Jadi noise figure ideal adalah 0 dB. Dalam prakteknya ini pasti akan terjadi. Ya. Bagaimanapun juga suatu proses dalam suatu rangkaian pasti ada penambahan daripada noise sekecil apapun yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi signal to noise input, ya. Nah, sekarang dalam gunanya ini bagaimana caranya kita dapat mengukurnya, gitu, ya. Nah, supaya lebih jelas, mungkin akan saya jelaskan menggunakan menggunakan apa? Menggunakan pen, ya. Ini sudah terlihat, ya. Noise figure. Jadi rumusnya adalah F itu sama dengan signal to noise input, ya, SI per NI per SO per NO, signal to noise output. Atau dengan definisi penyataan bahwa noise figure adalah menunjukkan suatu ukuran sebanyak apa, ya, signal to noise input mengalami degradasi pada outputnya. Jadi kalau kita punya suatu rangkaian, ya, suatu rangkaian misalkan amplifier, ya, di depan sini ada signal to noise input, outputnya adalah signal to noise output, ya. Kalau, ya, SI per NI ini tidak mengalami degradasi, berarti SO per NO sama dengan SI per NI, dengan kata lain bahwa F-nya itu sama dengan 1 atau 10 log F sama dengan 0 dB. Ini adalah kondisi ideal. Jadi idealnya noise figure itu sama dengan 1 atau 0 dB. Tapi karena amplifier ini pasti dia akan mematikan juga noise sekecil apapun, ya. Nah, sehingga dipastikan bahwa signal to noise outputnya dipastikan tidak sama dengan signal to noise input. Nah, sebanyak mana signal to noise input mengalami penurunan itu menunjukkan ukuran daripada noise figure, ya. Semakin besar noise figure itu menunjukkan degradasi daripada SI per NI-nya akan mengalami degradasi yang sangat besar, ya. Jadi semakin besar nilai noise figure-nya, maka menunjukkan degradasinya semakin besar. Idealnya tidak mengalami degradasi atau noise figure-nya sama dengan 1 atau sama dengan 0 dB, ya. Nah, bagaimana kita dapat mengukurnya? Tentunya bisa kita turunkan di rumus ini. Jadi kalau kita punya sebuah device, ya, ini inputnya adalah tadi SI per NI, outputnya adalah SO, maaf, ya, ini salah nulisnya.
SO per NO. Jadi perbandingan signal to noise input, outputnya adalah perbandingan signal to noise output, ya. Di mana F itu sama dengan perbandingan SI per NO dibagi dengan SO per NO. Nah, ini sama dengan kalau kita mau turunkan, kita tahu bahwa SI nah, per NO, di mana N, maaf ini bukan NO tapi NI, ya, NI. Di mana noise itu adalah K kali T kalikan dengan B. Kalau ini, sedangkan ini dia punya bandwidth PD, dia punya gain GD, BD adalah bandwidth device, GD adalah gain device, maka ini dapat kita tulis sebagai SI per K kalikan dengan T, ya. K kalikan dengan T kalikan dengan BD. Jadi kita tahu dari yang sebelumnya bahwa noise itu adalah K kali T kali B. Memutar Boltzmann kalikan dengan temperatur absolut kalikan dengan bandwidth dibagi dengan SO per NO, di mana SO adalah signal output, merupakan perkalian daripada SI kali dengan GD, ya, per NO. Oke. Jadi rumus ini kita modifikasi menjadi seperti ini, ya, di mana SI per NI, SI-nya adalah untuk SI, NI-nya ini NI itu adalah K kali T kali BD dibagi dengan SO, SO-nya adalah sinyal output, adalah sinyal input kalikan dengan gain, ya, adalah SO dibagi dengan NO. Itu sama dengan kalau kita mau buat perkalian seperti ini kan bisa SI, ini SI per K kalikan dengan T kalikan dengan BD, berarti ini kali dengan kita balik, ya, ini NO per apa, NO per SI, ya, per SI kalikan dengan GD, ya, gitu kan. Berarti ini bisa kita hilangkan dan kita coret. Jadi hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah NO per ini, ya, K kalikan dengan T kalikan dengan BD kalikan dengan GD, kan gitu, ya. Jadi sekarang hasilnya adalah NO, jadi F itu sama dengan NO dibagi dengan K kali T kali BD kali GD, di mana K ada konstanta Boltzmann, mungkin udah tahu berapa besarnya, 1,38 kali 10 pangkat minus 23, ya, kalikan dengan temperatur absolut kalikan dengan bandwidth device kalikan dengan gain device. Oke, sampai sini ya udah jelas, ya. Nah, NO itu adalah, kalau kita lihat dari rangkaian di atas, ya, amplifier misalkan ini, NO merupakan noise output. Noise output adalah hasil pengukuran, ya, daripada noise yang kita ukur nanti, hasilnya adalah NO, atau nanti setelah kita coba kita uraikan lagi dari persamaan ini, kita dapat persamaan baru seperti ini, ya. Mungkin ini bisa saya hapus saja. Ini bisa saya hapus. Dari tadi bahwa F itu sama dengan NO per K kalikan dengan T kalikan dengan BD kalikan dengan GD, gitu kan, ya. Nah, kemudian bagaimana? Jadi yang saya katakan tadi bahwa kalau misalkan kita punya amplifier, ya,
amplifier. Amplifier itu punya gain adalah katakanlah GA, lalu kalau amplifier ini saya terminasi, ya, saya terminasi dengan impedansi Z0 atau saya terminasi dengan tahanan 50 ohm, ini tahanan 50 ohm, ya, maka tahanan ini dia akan membagikan noise sebesar K kalikan dengan T, ya. Maka kalau inputnya adalah noise-nya K kalikan dengan T, lalu di sini ada apa namanya amplifier yang punya gain sebesar GA, ya, dengan bandwidth dengan bandwidth B. Jadi ini adalah amplifier yang punya gain GA dan bandwidth. Ini satu di sini aja dia punya bandwidth dan dia punya gain, ya. Maka outputnya di sini saya tulis sebagai P. P adalah output noise, sinyal output noise dari amplifier yang kita ukur. Itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan P per, ya, P. Jadi outputnya P itu sama dengan uh, itu sama dengan P per K kalikan dengan T kalikan dengan B kalikan dengan G, ya, gitu. Oke. Nah, makanya kalau kita mau nyatakan noise figure ini, ya, noise figure ini, jadi ini adalah output P yang kita ukur adalah ini, ya. Ini adalah rumus daripada noise figure. Ini sebetulnya rumus daripada noise figure. Mungkin saya tulisnya supaya nggak salah, ya. Ini adalah noise figure-nya. NF itu P per itu di mana P adalah output dari amplifier, ya. Lalu kalau kita mau buat NF-nya dalam dB, ya, jadi NF dalam dB, maka ini akan menjadi 10 log 10 log P, ya, 10 log P per ini K kalikan dengan T kalikan dengan B kalikan dengan G amplifier, ya, katakanlah GA misalkan ini GA. Maka ini pun dapat kita tulis lebih lanjut, ya. Kalau kita pisahkan P per B kalikan dengan GA berarti di sini 10 log P, ya, per B kalikan dengan GA, ya, itu minus 10 log K kalikan dengan T, karena di sini K kali T adalah di bawah perperan ini per ini, ya, berarti kan minus. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa tulis lagi bahwa 10 log P per B kalikan dengan GA, B adalah bandwidth, G adalah gain amplifier, B adalah bandwidth amplifier, kurangi dengan 10 log KT, ya. Berarti di sini 10 log noise figure atau noise figure dalam dB itu akan sama dengan, ya, P ini bisa kita ubah menjadi 10 log P kuadrat per R, ya, P kuadrat per R minus
minus 10 log bandwidth minus 10 log gain GA, ya. Ini ada nanti dengan GT. GT itu apa? Nanti kan saya jelaskan, ya. Minus 10 log K kalikan dengan T. Ya, jadi 10 log P per B kalikan dengan GA, ya. Kalau kita ambil P-nya, ini adalah daya itu adalah V kuadrat per R, tegangan kuadrat per R, dikurangi dengan 10 log B, ya, minus 10 log gain, tambah dengan GT, GT itu adalah gain, GA adalah gain amplifier, GT adalah gain dari pre-amplifier, ya. Di sini bukan plus, tapi ini perkalian, kalian, GA kali dengan GT, ya, di mana GT adalah gain dari pre-amplifier minus log AT. Oke. Nah, kemudian, ya, ini dapat kita tulis lagi, ya. Kalau disimpel, kalau 10 log P kuadrat, kuadratnya kita keluar berarti kan 20. Ya, 20 log P minus. Ini R-nya nanti saya tekan dulu, ya. Minus 10 log B minus 10 log GA kalikan dengan GT, ya. Minus 10 log K kalikan dengan T. Oke, nah ini hampir selesai rumus akhirnya. Nah, di sini ada R, ya, belum masuk dalam persamaan ini. Harusnya dia kan 10 log P per R gitu kan, 20 log P per R. Namun di sini R-nya saya pisahkan, ya. Juga apalagi di sini ada bandwidth, di mana di sini bandwidth ini menggunakan bandwidth Gaussian. Masih ingat menggunakan bandwidth Gaussian? Di mana bandwidth ini kalau kita mau menghitung noise, kan kita harus normalisir terhadap bandwidth segi 4, ya, dengan mengalihkan faktor 1,2 kalikan dengan bandwidth. Inilah bandwidth yang kita pakai untuk mengukur, yaitu bandwidth yang kita set pada RBW spektrum. Jadi kalau kita mengukur noise-nya, ya, noise ini di output P ini, tentunya kita menentukan bandwidth-nya berdasarkan RBW yang kita setel pada spektrum analyzer, ya. Misalkan kita menggunakan RBW 100 kHz, 10 kHz, dan sebagainya. Oke. Nah, dalam pengukuran noise ini, yang kita ukur pada output device ini, namanya adalah amplifier, itu adalah noise. Jadi sini kita memberikan input signal, tapi inputnya adalah dari resistor yang kita pasang di depan sini. Asalkan itu resistor yang terminated, resistor yang impedansinya match, yang 50 ohm, maka di sini akan timbul noise sebesar K kalikan dengan T. Nah, K kalikan dengan T itu kemudian akan diperkuat oleh amplifier ini yang punya bandwidth B, menjadi outputnya adalah P, itu adalah K kali T kalikan dengan kalikan dengan G kalikan dengan bandwidth, ya, gitu. Oke. Nah, berarti noise figurnya adalah merupakan perbandingan daripada output bagi dengan input, kan, ya. Inputnya adalah K kali T kali B kali G, maka noise figurnya adalah P per K kali T kali B kalikan dengan G. Ini tadi saya turunkan, kalau saya logaritmikan menjadi seperti ini, ya, akhirnya adalah 20 log P minus 10 log B minus 10 log G A kalikan dengan GT minus 10 log KT, ya. Nah, di sini R itu nggak saya masukkan, tapi kalau kita hitung, ya, dihitung tersendiri nanti, persamaannya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini saya hapus saja. Jadi noise figure, ya, noise figure tadi kan 20
log P minus 10 log B, ya kan, minus 10 log GA kalikan dengan GT. Ini belum saya terangkan nanti menyusul GT-nya itu apa, minus 10 log K kalikan dengan T. Nah ini R-nya bisa saya tulis lagi sebagai R. Di sini ada R sebetulnya, tapi belum saya betulkan. Kemudian untuk bandwidth di sini kita menggunakan faktor pengalih 1,2. Faktor 1,2. Jadi bandwidth quotientnya adalah 1,2 kalikan dengan bandwidth. 1,2-nya kita keluarkan. Ya, jadi 10 log R, 10 minus 10 log R, minus 10 log 1,2. Lalu tambah dengan ini, minus 10 log K kalikan dengan T. Kemudian nanti ada patok koreksi ya. Untuk noise itu kan, untuk noise acak, itu kita noise-nya kita tambahkan dengan faktor 2,5 dB. Masih ingat kan ya? Dimana 2,5 dB itu datangnya dari satu koreksi dari detektor yang sebesar 1,05 dB, satu lagi koreksi dari logarithmic shaping, dimana total seluruhnya adalah 2,5 dB. Ya. Jadi noise yang terukur itu kan lebih rendah yang dari yang seharusnya sebesar 2,5 dB. Ya, oleh karena itu kita koreksi dengan faktor 2,5 dB. Nah, itu tadi ya, semuanya itu bisa kita tuliskan sekarang bahwa noise figure dalam dB adalah 20 log P ya minus 10 log D minus 10 log GA GT ya. Ini plus 187,27 dB. Plus 187,27 dB. dB adalah satuan daripada keseluruhan noise figure ya, yang kita hitung. Oke, jadi pertanyaan sekarang, dari mana munculnya 1,1872 dB? Munculnya adalah dari penjumlahan minus 10 log R ya, minus 10 log 1,2 patok koreksi dari bandwidth, masih ingat mungkin? Lalu minus 2,5 dB, itu 1,05 adalah patok koreksi detektor, yang selebihnya adalah patok koreksi dari logarithmic shaping, kemudian ini minus 174 dB itu adalah noise ya, spectral noise density. Oke, ini mungkin pernah kita bahas sebelumnya ya. Berarti totalnya adalah 187,27 dB. Ya, rumus akhirnya adalah ini. Jadi untuk menghitung noise figure dalam dB adalah 20 log P minus 10 log B. B-nya adalah bandwidth dari LBW yang kita tentukan. Misalnya kita ngukur noise itu dalam bandwidth 10 kHz yang kita atur melalui RBW spektrum, minus 10 log DAGT. G adalah gain amplifier, GT adalah gain dari pre-nya. Kenapa kita perlu amplifier lagi di sini? Karena tadi udah dijelaskan di depan bahwa spektrum merupakan alat ukur yang memiliki sensitivitas yang baik, di mana noise figure itu akan keakurasian dalam pengukuran noise figure itu akan ditentukan sangat oleh sensitivitas daripada alat ukurnya, atau namanya sensitivitas daripada spektrum analisanya ya. Nah, walaupun ya spektrum adalah alat ukur yang memiliki sensitivitas yang tinggi, tapi dalam mengukur noise kita kan sebetulnya di sana mengukur noise saja dari amplifier yang saya gambarkan tadi ya. Outputnya di sini diperoleh dari input noise input yang dibagikan oleh resistor ini sebesar K kalikan dengan T tadi ya. Jadi di sini kita memberikan signal betul-betul adalah mengukur noise yang diberikan pada input amplifier yang dibagikan dari resistor 50 ohm yang kita pasang di input sini. Karena memang harus kita terminasi. Kalau nggak terminasi berarti nggak valid ya. Oke. Jadi kembali lagi ke spektrum tadi.
Jadi spektrum adalah alat ukur yang memiliki sensitivitas yang baik, ya. Namun dalam mengukur noise ini, spektrum kadang masih belum cukup sensitif untuk dapat membaca level noise yang kecil. Oleh karena itu, ya, di depan spektrum kita pasang sebuah preamplifier. Jadi kalau ini adalah spektrum analyzer, ya, ini adalah spektrum analyzer SA. Di depannya kita pasang sebuah preamp, preamp, ya. Baru ini adalah amplifier yang kita ukur noise figurnya, oke? Nah, preamp ini kita pasang di depan spektrum. Ini maksudnya adalah untuk menaikkan sensitivitas daripada spektrum itu sendiri, agar supaya bisa membaca level noise yang dikeluarkan oleh si amplifier ini, yang relatif pada umumnya itu kecil, ya, bahkan lebih kecil daripada kemampuan si spektrum analyzer ini untuk membacanya. Itu sebabnya kita pasang sebuah amplifier yang kita sebut preamplifier. Namun amplifier ini adalah amplifier yang betul-betul harus memiliki karakteristik noise yang baik. Artinya amplifier yang kita pasang sebagai preamp ini harus betul-betul sebuah low noise amplifier, sebuah amplifier yang berdrawer rendah atau LNA, low noise amplifier. Kenapa? Karena amplifier yang kita ukur noise-nya adalah noise figurnya adalah ini kan, ini adalah DUT kita atau amplifier yang sedang kita ukur noise figurnya. Artinya kita sedang melihat sebesar apa ya noise yang dibagikan oleh si amplifier itu sendiri, sehingga menurunkan kualitas SPN pada input si amplifier ini, yang selanjutnya kita sebut sebagai noise figure, ya kan? Nah, kalau kita pasang preamp-nya yang bukan low noise amplifier, jadi preamp-nya bukan kategori LNA tapi amplifier yang biasa, maka ada dua noise di sini. Noise yang dibagikan oleh si amplifier yang sedang kita ukur noise figure-nya DUT, juga noise yang dibagikan oleh si preamp ini. Berarti si amplifier ini, maaf, si spektrum analyzer ini akan membaca dua noise dari DUT, juga noise dari preamp itu sendiri. Sehingga tentunya pengukuran noise ini jadi nggak akurat karena mengukur dari dua amplifier. Harusnya mengukur dari DUT ini saja. Ya. Ini bisa terjadi bila mana preamp yang kita pasang sebuah preamp yang mengukur dari low noise amplifier. Jadi nggak ada sumbangan noise daripada si preamp ini, ya, gitu, oke? Nah, mungkin untuk jelasnya sebagai review kita lihat aja bahannya, ya. Ya, tadi ini adalah ini, ya. Akhirnya kita punya persamaan seperti ini, seperti yang udah saya tuliskan sebelumnya, ya. Namun sebelum itu kita baca aja di sini bahwa pada prinsipnya ada 3 macam metode pengukuran noise figure, ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, tapi ini saya munculkan lagi. Metode yang menggunakan noise figure meter. Jadi yang pertama adalah metode yang menggunakan noise figure meter. Di sini nggak kita bahas, sebabnya ini mudah sekali, tinggal kita colokkan saja si alatnya, maka langsung dia akan membaca berapa noise figure-nya. Ya. Yang kedua metode gain. Yang ketiga metode Y faktor. Nah, sedang kita bahas sekarang adalah metode gain. Ya. Nanti setelah itu baru kita bahas tentang metode Y faktor. Nah, noise figure dari sebuah amplifier didefinisikan sebagai persamaan di bawah ini. Noise figure sama dengan P per K kali T kali B kali G. Tadi udah, ya kan? Sudah saya sudah saya terangkan. Di mana P adalah daya noise pada output dengan input determinasi. Udah tadi di mana amplifiernya kalau inputnya kita terminasi dengan 50 ohm, maka di sini akan muncul noise sebesar K kalikan dengan T. Kalau masuk amplifier yang punya bandwidth B dan punya gain adalah G,
maka noise figurnya adalah perbandingan daripada output P noise output ya, yang terukur dibagi dengan K kali T kali B kali G. Oke, di mana K adalah konstantan Boltzmann sebesar 1,38 kali 10⁻³ Joule per derajat Kelvin, sedangkan T adalah temperatur absolut dalam derajat Kelvin, B adalah bandwidth amplifier, G adalah gain amplifier. Oke ya. Nah, kalau kita katakan dalam dB, berarti noise dalam dB adalah 10 log NF. Atau NF dalam dB adalah 10 log P per K kali T kali B kali G. Tadi udah ya. Kemudian kita coba kita pisahkan ya, 10 log P per K kali T kali B G itu sama dengan 10 log P per P kalikan dengan G minus 10 log K kalikan dengan T ya. Dimana P-nya bisa kita ubah menjadi 10 log P kuadrat per R minus 10 log B minus 10 log GA kalikan dengan GT minus 10 log K kalikan dengan T. GT tidak saya terangkan adalah merupakan preamplifier yang kita pasang di depan spektrum analyzer untuk meningkatkan level sensitivitas spektrum ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan bandwidth Gaussian, di mana harus kita kalikan dengan faktor 1,2 kalikan dengan resolution bandwidth yang kita tentukan pada spektrum ya, yang menjadi bandwidth noise segi 4 rektanguler. Oke, dengan kalikan dengan faktor 1,2. Nah, akhirnya rumus akhirnya adalah seperti ini ya. Noise figure ada 20 log V minus 10 log B minus 10 log GA kalikan dengan GT plus 187,27 dB, di mana satu bawah penyebelahan dari 10 minus 10 log 50 ohm minus 10 log K kalikan dengan T minus 10 log 1,2 adalah faktor koreksi terhadap bandwidth 3 dB Gaussian, dan 1,05 dB adalah faktor koreksi detektor. Dan itu jumlahnya adalah 187,27 dB. Jadi ini rumus yang kita gunakan dalam kita menghitung noise figure. Setelah kita tahu noise-nya, outputnya berapa, yang kita ukur adalah V. Jadi V adalah besarnya level noise yang kita ukur ya pada output amplifier dengan menggunakan spektrum analyzer. Nah, di sini satuannya memang volt ya, tegangan. Jadi kalau si spektrumnya dia punya unit dalam volt tegangan, maka udah bisa langsung kita masukkan ke sini. Tapi kalau bukan, misalkan dia dalam dBm, maka harus kita konversikan dulu ke dalam bentuk tegangan, satuan tegangan. Jadi rumus bakunya adalah seperti ini ya. Jadi noise figure dalam dB ada sekali lagi 20 log tegangan V dikurangi dengan 10 log bandwidth hertz. Ini adalah bandwidth LBW dalam pengukuran minus 10 log GA kalikan dengan GT adalah gain amplifier device under test yang kita sedang ukur noise figure-nya kalikan dengan GT adalah gain preamplifier tambah dengan 187,7 dB yang merupakan tadi gabungan atau penjumlahan dari P minus 10 log 50 ohm minus 10 log KT minus 10 log 1,2 dan tambah dengan faktor koreksi. Jadi dari persamaan ini menunjukkan bahwa noise figure itu akan sekali ditentukan oleh ini dari persamaannya. Jadi menurut persamaan ini noise figure akan sangat ditentukan oleh gain amplifier yang noise figure-nya sedang kita ukur, dan GT adalah preamplifier yang kita pasang di depan spektrum analyzer. Jadi kalau GA GT-nya ini benar ya, benar atau true gain, maka kita menghasilkan NF yang juga akurat ya. Jadi bagaimana kita memperoleh besaran daripada gain amplifier dan gain preamp ini harus kita ukur seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada spektrum analyzer, adalah suatu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur ya kan.
Nah, untuk meningkatkan sensitivitas pada spektrum analyzer, maka di sini kita pasang di depannya sebuah preamplifier yang tentunya dia punya gain juga ya. Namun dia sebuah low noise amplifier. Jadi bukan amplifier yang biasa, tapi sebuah amplifier yang betul-betul memiliki draw yang sangat rendah sekali atau low noise amplifier dengan gain yang besar ya. Kemudian di depannya adalah amplifier undertest ya. Adalah penguat yang sedang kita ukur noise figure-nya. Jadi kalau preamp-nya di sini preamp yang betul-betul preamp, yaitu menggunakan amplifier yang low noise amplifier LNA, maka noise yang kita ukur di output amplifier itu betul-betul untuk ukuran spektrum itu betul-betul noise yang ditambahkan dari amplifier undertest ini, bukan dari si preamp ya. Sebabnya kalau kita menggunakan bukan LNA, bisa jadi noise yang terukur itu noise yang dimainkan oleh amplifier undertest juga oleh si preamp, maka spektrum akan membaca dua noise, jadi nggak akurat lagi dalam pengukuran noise di figur tersebut. Tadi saya katakan bahwa dari persamaan ini yang menentukan NF itu adalah gain, ya, gain device yang sedang kita ukur noise figure-nya. Nah, untuk mengetahui berapa gainnya, maka harus kita ukur. Harus kita ukur seperti ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kita berikan sinyal dari sebuah sinyal generator ke input penguat yang memiliki gain tertentu, kemudian diperkuat dan diperkuat lagi oleh preamp yang memiliki gain tertentu. Ya. Nah, persoalannya di sini adalah bila mana gain preamp ini juga gain amplifier undertestnya ada memiliki gain yang besar, maka hati-hati dalam kita ingin mengetahui gain daripada si total penguat ini. Ya, di sini kan kita mengukur secara total dari gain si amplifier undertest juga gain dari amplifier preampnya. Kenapa demikian? Karena spektrum dia memiliki batas kemampuan ukurnya adalah plus 30 dBm. Ya, katakanlah misalkan kita berikan signal di sini ya dari sinyal generator sebesar minus 10 dBm misalkan ya. Lalu kita nggak ngecek dulu berapa estimasi gain dari device undertest juga dari preampnya. Padahal kita perkirakan ya misalkan preampnya biasanya memiliki gain yang tinggi 30 dB misalkan. Lalu kita akan mengukur noise figure amplifier ini undertest yang memiliki gain katakanlah misalkan 20 dB ya. Nah, berarti kalau kita berikan tadi minus 10 dBm ya, kita masuk ke sini pertama-tama ke amplifier undertest yang memiliki gain 20 dB. Kalau kita berikan minus 10 berarti diperkuat 20 dB, berarti di sini menjadi outputnya adalah plus 10 dBm ya kan. Plus 10 dBm akan diperkuat oleh si preamp yang memiliki gain 30 dB. Berarti outputnya adalah plus 10 tambah 30 adalah 40 dBm plus 40 dBm itu sama dengan 10 watt. Nah, padahal kita tahu bahwa spektrum kemampuan ukurnya adalah cuma plus 30 dBm maksimum atau 1 watt. Kalau kita berikan 10 watt pada spektrum langsung pasti akan menyebabkan spektrum itu akan rusak. Jadi intinya dalam pengukuran ini ya kita harus waspada dan kita harus betul-betul hati-hati dan memperkirakan gain amplifier yang sedang kita ukur nasionalnya, terutama amplifier undertest, karena preamp itu pasti memiliki gain yang tinggi, biasanya memiliki gain yang tinggi, biasanya sampai 30 dB gain ya. Jadi bagaimana caranya ya kita perhitungkan saja. Jadi kalau kita mau di input si spektrum ini dalam minus 10 dBm agar supaya aman, maka kita kita berikan sinyal sekitar minus 30 dBm. Jadi kalau berikan sinyal minus 30 dBm ya masuk ke amplifier 20 dB, berarti di sini adalah minus 10 dBm
minus 10 dBm, ya masuk ke amplifier 30 dB, berarti di sini plus 20 dBm, masih di bawah plus 30 dBm. Jadi kalau mau di sini minus 10 dBm, maka di sini harus kita kasih minus 50 dBm. Pokoknya level yang kecil sekali agar supaya pas, agar supaya ukuran kita aman. Atau kalau mau satu persatu, ya kita ukur yang under test dulu, yang amplifier under test. Setelah selesai kita tahu berapa gainnya, merupakan rasio dari output dibagi dengan input, ya. Jadi kalau inputnya minus 10 dBm, output amplifier adalah plus 10 dBm, berarti gainnya adalah 20 dB. Plus 10 minus 10 dBm atau plus 20 dB, ya. Nah, satu persatu kita ukur bisa, setelah itu kita jumlahkan untuk amannya. Atau kalau mau secara total, hati-hati karena dia akan menjumlahkan semua gainnya secara total, ya. Dan diberikan input akan dikuatkan sebesar gain total tadi. Jadi hati-hati kalau dia melampaui batas kemampuan spektrum membaca, akan menyebabkan spektrum akan mengalami kerusakan, ya. Nah, kenapa harus kita ukur? Karena dalam persamaan kita tahu di sini bahwa gain ini kan menentukan nilai figurnya. Jadi kalau gainnya nggak diukur dengan baik, hanya kita kira-kira atau berdasarkan informasi, ya, maka nilai figurnya akan menjadi tidak seperti yang seharusnya. Jadi kalau seharusnya adalah gainnya sebetulnya lebih rendah dari yang kita perkirakan, maka nilai figurnya kan lebih rendah dari yang seharusnya, kan, ya. Seperti itu. Jadi dalam menghitung nilai figur, pastikan bahwa gainnya betul-betul adalah true gain. Gain yang betul-betul kita ukur terlebih dahulu, ya. Lalu V atau tegangan yang kita baca ini adalah tergantung daripada ya cara baca kita, ya. Kalau si spektrumnya dia punya bacaan dengan unit tegangan volt, microvolt atau dB microvolt, bisa langsung kita masukkan ke sini. Tapi kalau yang diukur levelnya dalam tegangan, maka kita harus ubah dulu ke konversikan ke volt. Kita tahu hubungannya bahwa 0 dBm itu sama dengan plus 107 dB microvolt, ya. 0 dBm sama dengan plus 107 dB microvolt. Ya, gunakan pendekatan persamaan itu, maka kita dapat mengkonversi dari daya menjadi tegangan, ya, seperti itu. Lalu yang bandwidth ini betul-betul kita masukkan bandwidth RBW yang kita tentukan dalam pengukuran. Misalnya kita menggunakan RBW 10 kilo, kita masukkan bandwidth 10 kilo. Yang 1,2 nya udah kita perhitungkan tadi, masuk ke dalam ini, ya, penjumlahan 187,27 di dB tadi, ya, begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau nggak ada, ya kita lihat ini. Ini adalah contoh, ya. Jadi di bawah ini adalah contoh pengukuran noise figure yang dilakukan pada beberapa frekuensi di 30, 60, dan 90 MHz, ya. Oke, di mana sinyal noise-nya muncul seperti ini. Ya, kita ukur pada frekuensi 30, center 30 mega, di frekuensi center 60 mega, dan di frekuensi center 90 MHz. Dengan menggunakan bandwidth spektrum 10 kHz RBW, ya. Dan dibaca dengan menggunakan 5 microvolt per division. Hasilnya seperti ini, ya. Jadi diukur pada frekuensi 30 MHz, maka gabungan daripada gain amplifier under test dengan gain PM-nya adalah 48,5 dB, dan hasil pengukurannya adalah 19 microvolt, ya. Jadi di sini hasil pengukurannya adalah di frekuensi berapa? 30 MHz. Kira-kira di sini, ya, itu adalah 19 microvolt. Lalu di frekuensi yang lain, di frekuensi 60 MHz, gainnya adalah 49 dB, dan hasil pengukurannya adalah
26 dB microvolt. Di frekuensi 90 gainnya adalah 49,3 dB, lalu noise-nya yang terukur adalah minus 110,5 dB dBW. Nah, di sini lihat bahwa gainnya itu ternyata tidak rata ya. Memang amplifier, meskipun dia adalah sebuah amplifier yang broadband, namun biasanya gainnya tuh nggak betul-betul flat, nggak betul-betul flat. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa gain ini penting ya. Jadi harus betul-betul kita ukur agar supaya noise figure yang kita hitung berdasarkan ukuran tadi akan betul-betul akurat ya. Nah, jadi dari tiga contoh di sini sudah diminta untuk menghitung ya berapa noise figure-nya untuk kondisi noise-nya diukur pada frekuensi center 30 MHz, 60 MHz, dan 90 MHz dengan gain yang bervariasi seperti ini ya. Silakan kerjakan, hitung noise figure-nya menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini. Oke ya, sekarang silakan kerjakan. Siapkan kertas selembar, kemudian kasih nama. Sudah kerjakan, sudah selesai, tolong dikumpulkan dalam Google Drive. Jadi seorang bikin Google Drive, kemudian semua kumpulkan di situ, ya supaya saya mudah untuk membukanya. Silakan kerjakan dari sekarang. Ya. Ada pertanyaan tentang soal ini? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kerjakan saja langsung, ya. Menggunakan persamaan tadi dalam pertemuan Nasbugo dan Libi adalah ini, ya. Gunakan persamaan ini, ya. Ya, silakan kerjakan.